teman-teman kita udah berhari-hari kemudian ya, ini bajunya juga udah ganti lagi. Ini udah ganti tahun teman-teman Udah ya. Kita udah Jangan diprotes ya. Jangan diprotes. Nah ini tadi itu belum dipernis, udah kita pernis. Jadi ini udah ganti. Udah ganti. Bajunya kepake lagi aja. juga pakai peci dan kaos yang sama, beserta celana yang sama. Enggak, tapi itu memang ini udah ganti hati. Oke. Terlalu ngalur ngidul. Ya, gimana nih Bang? Kita kembali lagi ya di segmen pengembangan diri lagi. Masih di dalam illegal login. Ya. Melanjutkan pengembangan diri ini akan menjadi episode yang ke-7. Jadi teman-teman perlu menonton dari episode 1 sampai episode 6. Ya. Di setiap video perlu saya ingatkan terus karena mungkin teman-teman masih ada yang baru. Ya, ada yang baru dan ada yang tiba-tiba ketemu video ini misalnya gitu kan. Jadi ini episode ke-7. Jadi teman-teman nanti bisa ke episode 1 2 3 4 5 6 karena pengembangan diri ini butuh langkah-langkah supaya pengembangan dirinya tepat, teman-teman. Walaupun kita sebenarnya bikinnya santai gitu sih ya. Jadi nggak yang kemudian teman-teman dibebankan dengan teori-teori yang terlalu berat. Betul. Yang penting teman-teman istiqomah aja dengerinnya. Betul. Ya, kalau bisa diulang-ulang. Betul. Dan ya kita buat ini juga toilet worthy ya. Iya. Kita buatnya toilet worthy, makanya kita tidak menggunakan kalimat-kalimat thayyibah. Makanya selama illegal login saya tidak pernah mengucapkan salam gitu ya. Supaya teman-teman di toilet bisa nonton ini bareng. Kadang-kadang ya kagak kan suka ada aja misalnya yang mohon maaf lagi nongkrong di toilet gitu kan sedang ternyata nggak dengerin podcast kita. Betul. Apalagi nontonnya di TV kali, TV-nya dibawa masuk juga. Jangan. Tapi ada sih mengorbankan orang kaya yang ada TV-nya ada. Oh, itu beda cerita. Beda cerita kalau itu ya. Betul. Nah, di episode 7 kali ini itu saya akan membahas hal yang sebenarnya kita sudah bahas berkali-kali. Tapi di dalam tema pengembangan diri ini menurut saya ini perlu dibahas. Yaitu adalah overthinking. Overthinking adalah musuh dalam pengembangan diri. Nah, overthinking ini impact kan overthinking ini kan sebenarnya yang saya ketahui buruk, nggak ada baiknya lah di overthinking gitu. Tapi secara konsep pengembangan diri overthinking ini merusak bagian mananya sih atau seperti apa sih dia merusak si pengembangan diri ini? Pertama kita pahami dulu polanya ya Bang ya. Menurut ulama kontemporer nih, ulama-ulama zaman sekarang ya, udah pada keren-keren banget ya ilmunya. Ini sampai kemudian mendefinisikan overthinking itu setara dengan suudzon. Gitu kan? Iya, saya beberapa kali dengar seperti itu. Iya. Betul. Mungkin antum kan sering dengar Ustaz Nauman Ali ya. Iya. Beliau yang ini banget tuh. Karena kan beliau juga banyak jemaah anak muda, apalagi di sana itu di US itu kan sedang terjadi peningkatan mualaf generasi muda kan. Iya. Nah, jadi beliau juga punya Bayinah Institute itu. Kalau kita kan punya Sobat Ngaji Institute. Sobat Ngaji Indonesia Institute akan kita bangun teman-teman ya, insya Allah ke depannya. Jadi menangani hal-hal semacam itu Bang. Dan akhirnya kemudian beliau di situ tidak sampai ke tahapan fatwa sih, cuma itu adalah sebuah pendapat dan pendapatnya orang soleh kan luar biasa kan. Iya. Sampai kemudian beliau menyejajarkan overthinking ini dengan suudzon karena emang efeknya ngarahnya ke situ. Efeknya tuh mirip ya. Dan terus di sini ditambah lagi karena pendapat beliau juga dikuatkan oleh pendapat ulama zaman baheula gitu, ulama klasik zaman baheula, Ibnu Qayyim, yang bilang bahwa sesungguhnya sebuah pemikiran yang tidak dikelola dengan baik, terutama tidak punya pondasi tauhid di dalamnya, itu memenjarakan jiwa. Nah, inilah poinnya. Gitu. Kalau jiwa kita udah terpenjara, berarti kita bukan jadi pribadi yang bebas. Terus di mana letaknya kita bisa mengembangkan diri? Udah selesai. 4 menit aja teman-teman ya. 4 menit, oke. Cukup ya teman-teman. Nah, itu tadi benar tuh Ayah. Gimana caranya kita mau berkembang? Kalau ya ibarat kata balon ditiup nih. Ada 5. Balonku ada 5. Balon ditiup tapi di kerangkeng gitu dalam besi terus tiup, mentoknya sebesi-besinya itu doang. Kita gitu, masukin balon ke dalam bohlam lampu. Betul. Kita tiup. Padahal tuh balon harusnya jadi gede. Mentoknya lampu aja. Bibir udah duer.
udah doer tuh, bahkan bibir udah sampai kena pecahan lampunya ya. Iya, udah sampai tiup udah kayak waduh bibir udah begini-begini. Apaan sih? Karena terpenjara. Betul lah. Iya. Iya, iya. Di bawah kuadran 5-nya itu terpenjara. Dalam lampu. Dalam lampu. Waladit. Lebih susah lagi. Susah lagi kan? Iya makanya luar biasa tuh ya. Berarti tapi saya pribadi saya setuju dengan Ustadz Noman. Memang Emang siapa lah kita, Bang? siapa saya? Ya? Setuju aja kita, Bang. Siapa saya? Siapa saya ya? Gue sosokan nggak setuju lu siapa? Nggak setuju. Nggak setuju. Emang udah baca. Lu tahu lu nggak setuju aja. Emang lu tahu gue ngomong apa gitu? Iya, jadi saya itu sangat sepakat gitu bahwa memang sebagai saya kan seorang praktisi ya. Asik praktisi. Praktisi overthinking. Saya itu praktisi overthinking. Saya cukup mahir dalam hal overthinking ini. Udah sangat expert lah ya dalam bab overthinkingan. Saya sangat expert. Bahkan overthinking ini bisa membuat saya sakit itu udah beberapa kali. Sakit yang demam, sakit yang apa, maksudnya sakit-sakit yang sifatnya umum tapi jadi meriang gitu. Tapi dasarnya overthinking gitu. Nah, benar-benar. Jadi memang saya praktisi. Sekali lagi saya praktisi. Saya ahli. Saya staf ahli, tapi bukan kepresidenan teman-teman. Overthinking. Sama ahli overthinking. Karena tadi ya, selain ada Kementerian Jomblo, kita mau bikin Kementerian Overthinking. Betul. Dan saya lah staf ahli ya teman-teman. Jadi memang saya ini cukup memahami gitu overthinking, dan saya setuju dengan Ustadz Nauman bahwa overthinking ini sangat-sangat mirip dengan suudzon, karena pada akhirnya kita akan cenderung memberikan pandangan-pandangan buruk untuk masa depan karena si overthinking ini. Betul. Jadi itu kali maksud Ustadz Nauman ya. Padahal kan justru Allah tuh udah menuliskan takdir kita, ya sih, indah banget. Dan seringkali itu dirusak sama overthinking kita, Bang. Betul. Gitu ya. Betul. Padahal kita tidak pernah punya kemampuan untuk mengakses masa depan tersebut. Betul. Jangankan itu, ya nggak. Buat minum aja kita lupa. Itu ular. Kayak saya nih, jarang minum. Ya kan? Suka lupa. Emang nyinderan tuh. Iya. Belum ada saya minum. Tadi belum minum, teman-teman. Sekali aja sih tadi minum teh. Cuma ya itu kan sesuatu yang sebenarnya agak lucu untuk dilogikakan ya. Betul. Tapi tadi penjelasan juga sangat luar biasa gitu, Bang. Itulah kenapa mempelajari psikologi buat AA secara pribadi itu justru malah menambah nilai keimanan, karena ternyata memahami manusia itu menambah keyakinan kita. Dan para ulama itu sebenarnya membedah ilmu psikologi itu juga nggak kalah hebatnya dengan para psikolog di luar sana. Betul. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibnu Qayyim kan, ternyata ke situ arahnya gitu, Bang. Jadi orang yang terbiasa berpikir itu ya, berpikir bebas, berpikir liar tanpa dilandasi oleh fondasi agama, maka dia sedang memenjarakan jiwanya. Actually kalau jiwanya sudah terpenjara, di mana letak kebebasan dan di mana letak kita bisa mengembangkan diri? Betul. Gitu kan. Bahasanya aja berkembang ya, ngembangin gitu, kembang. Masa ini ulama zaman dulu coba ngomong kayak gitu? Iya, bahasanya dan bahkan sekarang pun kata-katanya masih sering dipakai gitu, memenjarakan pikiran, memenjarakan jiwa, memenjarakan hati. Maksudnya sering dipakai gitu sama praktisi-praktisi psikologis gitu kan, terkait khususnya terkait overthinking ini gitu. Nah, gimana nih maksudnya mungkin ini kita udah pernah bahas juga gitu ya, tapi terkait dalam pengembangan diri ini gimana sih ya untuk mencegah gitu loh supaya overthinking, atau mungkin untuk teman-teman yang praktisi seperti saya, ketika overthinking itu datang tuh kita bisa tangkis gitu ya. Yang paling pertama emang akses untuk menuju overthinking itu kan di generasi saat ini sangat luar biasa. Banyak sekali. Jadi sebelum kita mengarah ke yang mana, kadang akses si overthinking itu kan kayak ngasih asupan itu kan ya. Betul. Ngenyangin overthinkingnya kita, ngenyangin insecure-nya kita tuh aksesnya tuh gampang banget. Pada saat bermodalkan jempol. Gitu kan ya. Walaupun sebenarnya mah untuk bab-bab semacam ini tuh udah di Al-Qur'an tuh udah dikasih tahu kan. Termasuk surat Anas juga udah ngasih tahu juga kita bahwa salah satu hal yang membuat kita overthinking kan adalah was-was ya. Was-was kekhawatiran. Makanya di sini tuh Allah tuh ngasih tahu kan bahwa
bahwa sesungguhnya setan itu ada dua gitu kan. Yang pertama itu dimensi yang gaib, ya kan, dimensinya jin, dimensinya iblis. Yang kedua adalah dimensinya manusia gitu, kayak gitu, yang membuat kita was-was gitu kan. Dan dua dimensi ini yang kemudian harus harus bisa kita berikan batasan-batasan gitu loh bang, ya gitu. Jadi cara kita menghadang tadi ya bisikan setan dalam bentuk overthinkingnya itu, kita harus bisa menangani dua dimensi ini, dimensi manusia dan juga dimensi gaib. Ya, gaib di sini tadi ya dari jin, dari iblis itu kan yang ngebisikin gitu kan kepada kita, ya gitu. Bahkan pada situasi yang jauh lebih berbahaya ya, sampai kemudian orang overthinkingnya itu sampai seolah-olah berbicara sendiri. Sehingga kan akhirnya kita kenal dengan nama schizophrenia, kayak gitu ya. Nah, kalau udah sampai kayak gitu, udah makin berat lagi dong, ya kan? Nah, mumpung belum nyampe ke situ, di stop lah. Ya, kadang-kadang nih, mohon maaf nih, anak muda zaman sekarang demen banget ya pengen divalidasi, itu kayak makin parah penyakitnya tuh kayak makin demen ngontenin. Ya, betul kayak gitu. Padahal kalau dia udah sakit mah ya, nggak ada orang yang mau nolongin. Iya. Yang dekat udah bosen karena mungkin dulu udah ngasih tahu banyak juga, ya kan. Terus yang jauh juga ya dia mah hanya menjadikan kita sebagai sarana hiburan. Jadi kita udah kayak badut aja di situ, ya kan, kayak gitu. Ya akhirnya kan kita sendiri yang rugi tuh kalau udah kayak gitu. Betul, ya kan? betul. Ya mending dia bisa dapat orang yang tepat, ya kan? Habis lah sudah, Habis makin parah ya. Ini habis kita buka sobat curhat, itu traffic yang ngisi asesmen itu banyak banget. Yang curhat kita emang baru sebagian ya, karena mungkin akhirnya ketika muncul direkomendasikan, oh ternyata dia sudah butuh banget gitu kan, akhirnya dia ngejapri gitu kan. Tapi yang ngisi asesmen itu banyak. Sampai kemudian agak berat, nggak bisa diakses. Down asesmennya down. Iya, karena mungkin di waktu yang sama langsung beberapa orang gitu ya. Iya langsung kayak gitu. Itu sih. Iya. Tadi ya berarti memang overthinking ini harus ditangkis jalur aksesnya langsung gitu aja. Memang tidak, kalau misalnya kita tahu ada aksesnya ya tutup di situ gitu. Karena dia bilang dua dimensi ya. Kayak Siti Hajar kan ketika iblis datang gitu kan ngegodain gitu kan ya, gitu kan. Masa sih? Gitu kan. Kok gini sih? Gitu kan. Ini anak cuma satu-satunya gitu kan. Kayak gitu. Nah, Siti Hajar langsung tahu sebenarnya, mah langsung dilempar sama beliau kan pakai batu. Itu kan simbol doang sebenarnya mah. Ya. Kalau bisa kita juga kayak gitu. Ketika itu udah mulai, langsung kita lempar tuh pikiran itu, gitu kan. Biar dia pergi jauh-jauh. Ya kalau dari yang mudahnya sih misalnya ini nih ayat nih barang ini nih ya kan, jempol buka sosial media terus tiba-tiba muncul sesuatu yang membuat kita overthinking, segera keluar gitu. Maksudnya jangan dinikmati, karena seringkali itu tadi pernah bilang ke saya bahwa ada orang-orang yang memang menikmati rasa sakitnya gitu kan, termasuk dalam overthinking ini gitu. Dia mengeluh, dia apa tapi sebenarnya dia menikmati gitu loh, menikmati rasa sakit overthinkingnya itu gitu. Jadi kayak udah tahu dia bikin overthinking, diliatin terus, di scroll terus gitu. Emang yang sebenarnya kan sebenarnya udah masuk gejala penyakit mental ya. Iya. Karena tuh kita agak ini juga sebenarnya, karena yang dia butuhkan bukan jawaban, bukan solusi, dia cuma pengen divalidasi aja terus bahwa dia sakit. Agak berat tuh kalau kayak gitu tuh. Betul. Ya itu tadi ya, bahkan seorang Adidi yang di jalan psikologis gitu ya, yang beliau memahami dengan psikologis pun bilang berat gitu kalau misalnya orang sudah sampai di tahap ya itu tadi. Kadang-kadang ini juga kan maksudnya yang datang ke kita nggak satu nggak dua kan, cuma orang itu kayak nagih simpati terus kan. Betul, nagih terus. Ya, kasihan orang lain yang jauh lebih butuh. Betul, dan gitu. Mau berubah gitu ya, yang jauh lebih butuh dan mau berubah. Iya. Karena seringkali misalnya dia butuh doang tapi nggak mau berubah, ya dia menikmati. Hanya mencari validasi, tadi bilang hanya validasi aja gitu. Bahwa iya saya tuh sakit ini, dia sabar apa segala macam mau didengar. Teman-teman jangan kayak gitu ya, jangan kayak pengen jadi, maksudnya dunia ini tidak berputar di mengelilingi kita doang gitu kan, tapi banyak juga orang lain ya. Kita jangan ngerasa sebagai pusat tata surya lah gitu. Tapi
tata boga. Betul, enak tuh kalau masak teman-teman ya. Kalau misalnya di tata boga daripada pusat tata surya ribet. Ntar, aduh susah gitu. Ada narsistiknya ada gitu kan. Ya, nah, ini. Jadi sulit. Ya agak ke situ sih. Oh. Cuma emang itu ini banget ya. Aduh, mohon maaf ya teman-teman ya. Kurang lebih begitu Ayah. Itu aja kali ya. Ya udah jelas, tapi intinya adalah overthinking itu adalah musuh dalam pikiran kita. Dan itu musuh untuk perkembangan diri kita teman-teman. Ya. Itu aja lah ya. Oke. Sampai jumpa di episode pengembangan diri selanjutnya. Sampai jumpa di pelaminan.